Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizka Citra Mulyan, NIM 015, kelas Psikologi 6A, akan mempresentasikan mengenai perempuan dan norma sosial serta perempuan dan modernisme. Perempuan dan norma sosial secara historis, tradisi sosiokultural yang berasal dari pemikiran antropologi dan sosiologi menurut Charles Cole and George Smith telah dimulai sejak abad 19 sejalan dengan komunikasi yang mulai mendapat pengakuan sebagai sebuah disiplin ilmu. Dijelaskan Littlejohn and Foss tahun 2011 bahwa sosiokultural tradition menekankan pada cara pemahaman akan makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Dengan sifat interaktif tersebutlah tradisi sosiokultural berpusat pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia, di mana interaksi menjadi proses dan tempat makna, peran, peraturan, serta nilai budaya yang dipraktikkan. Selain itu, melalui tradisi sosiokultural juga dipelajari cara-cara individu bersama-sama masyarakat menciptakan realitas kelompok sosial, organisasi, dan budayanya. Kretz tahun 2008 berargumen bahwa teori-teori dalam tradisi sosiokultural memandang komunikasi sebagai sebuah proses simbolik di mana realitas diproduksi kembali, dipertahankan, diperbaiki, dan diubah. Produksi tersebut dalam jangka panjang akan menghasilkan suatu tatanan sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi. Sedangkan reproduksi sebaliknya mengindikasikan bahwa interaksi keseharian dengan pihak lain sangat tergantung pada yang sudah ada sebelumnya, pola-pola budaya yang sama. Secara ringkas, komunikasi menghasilkan suatu tatanan sosial yang lebih besar, disebut fenomena level makro, yang pada saatnya akan membentuk fenomena komunikasi pada level mikro. Penjelasan dalam Griffin tahun 2015. Tidak mungkin masyarakat terbentuk tanpa komunikasi, dan juga sebaliknya, komunikasi tidak mungkin terjadi jika tidak ada masyarakat. Model dalam tradisi ini mengklaim tatanan sosial sebagai pusat dan memandang komunikasi sebagai pemersatu masyarakat, sehingga masyarakat dan komunikasi merupakan satu kesatuan. Menurut Aida Vitalaya tahun 2010, analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung atau domestik dan pekerjaan produktif langsung atau publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi, mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami. Yang kedua, peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan. Yang ketiga, dui peran memposisikan peran perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi yang sama-sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya, keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam. Yang keempat, peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Yang kelima, peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendiriannya. Jumlahnya belum banyak, akan tetapi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya. Perempuan dan modernisme. Pada tingkatan praktik, kritik atas bawaan biologis melihat bahwa stereotip serta berbagai prasangka dan pemisahan sosial itu lebih banyak merugikan kaum perempuan, terutama dengan ditempatkannya perempuan di sektor domestik. Gerak perempuan menjadi sangat terbatas, padahal proses modernisasi atau perkembangan sosial ekonomi masyarakat, terutama mulai abad ke-19 yang pada awalnya berlangsung pada masyarakat barat, terjadi dengan pesat. Perubahan peradaban yang sifatnya progresif yang lebih banyak berlangsung di sektor publik ternyata lebih banyak dinikmati oleh kaum lelaki. Sementara berbagai potensi yang sebenarnya juga dimiliki kaum perempuan tidak bisa muncul ke permukaan karena gerak langkahnya sangat dibatasi. Ia dikurung di sektor domestik yang ranahnya itu tidak banyak tersentuh oleh arus perubahan besar tersebut.
Mulailah kemudian sebagian kaum perempuan menuntut untuk bisa keluar dari ranah domestik, terutama untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama seperti yang dinikmati lelaki. Pendidikan formal dianggap sebagai wahana atau tangga yang memungkinkan kaum perempuan bisa mengikuti arus modernisasi dan terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaum perempuan yang menghendaki adanya perubahan itu pun menyadari bahwa upaya emansipasi yang mereka tuntut tetap tidak akan meninggalkan berbagai tugas yang diembannya di ranah domestik. Dengan kata lain, meskipun mereka ingin dan dapat aktif di ranah publik, ranah domestik tetap akan menjadi tugas utama mereka. Inilah gerakan perempuan yang dikenal sebagai feminisme liberal yang dijelaskan oleh Amal tahun 1995 serta Saptari dan Holzner tahun 1996. Pada prinsipnya, gerakan feminisme liberal ini berargumentasi bahwa memang ada ketidakadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan-hubungan itu, laki-laki lebih diuntungkan. Supaya perempuan memperoleh keuntungan, ia mesti terlibat dalam peluang dan kesempatan kerja dan berusaha serta dengan pendidikan yang tersedia di ranah publik. Namun demikian, emansipasi yang dituju itu tidak sampai menolak kodratinya yang memiliki sifat-sifat keibuan dan tidak meninggalkan fungsi sosial di ranah domestik. Kalaulah perempuan bekerja di sektor publik, jangan sampai keluar dari sektor domestiknya, karena disitulah sifat keibuan dan peranan sosial perempuan tidak bisa ditinggalkan. Penjelasan menurut Budiman tahun 1981, Saptari dan Holzner tahun 1996, serta Amal tahun 1995. Gerakan feminisme liberal merupakan gerakan perempuan yang tertua yang sudah muncul ke permukaan sejak abad ke-19, tapi bisa dilihat dari keberhasilannya, sukses yang dicapainya sampai kini masih terbatas. Kesadaran perempuan tentang perlakuan yang tidak adil atas diri mereka memang bertambah, namun tidak banyak yang berubah dalam hal memperbaiki kepincangannya. Hal ini dikarenakan kaum feminis liberal kurang memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi dan sosial politik yang menjadi basis dan langsung mendukung keberadaan sistem patriarki. Sistem patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti serta gelar. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Sampai periode tahun 1970-an, feminisme liberal ini masih cukup kuat sebagai suatu gerakan perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dan upaya meningkatkan posisi mereka di sektor publik, dan juga diterapkan dalam kebijakan negara, khususnya dalam rangka penyesuaian atas proses modernisasi, dan adaptasi tersebut dilakukan melalui pendidikan formal. Konsekuensi dari pendekatan feminisme liberal, terutama melalui modernisasi bagi perempuan, adalah menjadikan dirinya dibebani oleh dua peran. Di satu pihak, ia bisa terjun di sektor publik, katakanlah menjadi perempuan yang bisa berkarir pada berbagai disiplin keilmuan dan menduduki jabatan-jabatan tertentu pada berbagai sektor pekerjaan di lembaga-lembaga kenegaraan dan di perusahaan-perusahaan swasta, dari yang mulai kecil sampai yang besar. Di pihak lain pun ia harus tetap melaksanakan kegiatan di sektor domestik. Politik pembangunan Orde Baru dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan atau modernisasi banyak mengadopsi paham feminisme liberal ini, di mana perempuan diperbolehkan bersekolah setinggi mungkin dan aktif di sektor publik, tetapi sekaligus tidak diperbolehkan meninggalkan posisi sosial yang dianggap kodratnya di sektor domestik. Dengan kata lain, ia diperbolehkan menjadi perempuan karir, tetapi bersamaan dengan itu harus menjadi istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Penjelasan oleh Surya Kusuma tahun 1991. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan bila mau menambahkan, silakan bila mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.